Shalom, saudaraku. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Apa kabar? Tentunya sehat walafiat ya. Baik, dalam kesempatan ini saya ingin sharing tentang kebenaran firman Tuhan dengan tema topiknya bagaimana cara menafsirkan firman Allah, atau dengan kata lain bagaimana kita belajar firman dengan benar sehingga kita benar-benar mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Oke, kita masuk ke topik utamanya, bagaimana menafsirkan firman Tuhan dengan benar. Poin pertama, untuk kita mengerti firman Tuhan memang ada namanya proses pertobatan. Bertobat, pelan-pelan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita mengizinkan Tuhan memulihkan hidup kita, hati kita diperbarui oleh Tuhan pada saat kita bertobat. Poin kedua, hati kita benar-benar haus dan lapar akan firman Tuhan. Ada rasa lapar firman Tuhan, haus, ingin belajar, ingin mengetahui firman Tuhan. Kita pasti ada niat, keinginan yang besar untuk mempelajari. Ya, pertama kita pelajari, kita membaca, berdoa, minta Tuhan tuntun, Roh Allah, Roh Kudus menuntun. Berdoa, mulai menghafal, mulai membaca perikop, jadi perikop baca saja, baca. Nanti ada ayat-ayat yang penting, misalnya ayat-ayat yang tiba-tiba itu seperti kayak nyala ya. Tiba-tiba Anda menghafal ayat itu. Apakah ayat itu pernah terjadi dalam hidup Anda? Begitu cara Roh Allah, Roh Kudus mengajari firman Tuhan. Setelah Anda sudah banyak menghafal ayat-ayat segala macam, maupun ayat-ayat firman yang pernah terjadi yang pernah Anda alami dalam hidup. Setelah Anda hafal itu, nanti Tuhan akan tuntun, dan Anda terus berdoa, kemudian ambil saat teduh dengan Tuhan, sehingga ada hubungan intim dengan Tuhan. Saat teduh itu terdiam di hadapan Tuhan. Saat teduh bukan kebanyakan bersuara segala macam ya. Benar-benar terdiam. Kata orang sono itu kayak seperti bersemedi, seperti itu. Jadi ada waktu-waktu kita bersama dengan Tuhan, sehingga Tuhan lebih menerangi hati kita, pikiran kita, lebih menerangi mata hati kita, membuka mata hati kita, membuka mata roh kita. Baik, saya mungkin bersaksi sedikit ya, sharing sedikit. Dulu saya Kristen dari kecil, tapi saya dulu dari kecil hingga sampai remaja itu nggak mengerti namanya firman Tuhan. Kadang saya cuma pelajari firman Tuhan, saya baca, saya juga nggak ngerti. Malah saya ngantuk baca firman Tuhan dan tidur, dan nggak mengerti apa-apa. Setelah saya bertobat, mata hati saya dijamah, mulai terbuka, hidup saya diperbarui, dan kemudian saya punya kerinduan, haus akan firman Tuhan. Saya mulai belajar firman Tuhan. Disitulah Allah sudah mulai menyingkapkan banyak hal-hal rahasia yang ada di dalam firman itu. Allah mulai membuka mata hati sehingga saya bisa mengerti. Seperti firman Tuhan yang tercatat di 1 Korintus pasal 2 ayat 13 sampai 14. Nanti ayat-ayat ini saya akan cantumkan di kolom deskripsi semua. 1 Korintus 2 ayat 13 sampai 14.
Dan karena kami menafsirkan hal-hal yang rohani kepada mereka yang mempunyai roh. Roh itu roh besar ya. Kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tapi oleh roh Allah. Jadi roh Allah sendiri itu ya yang banyak mengajarkan kita. Ya mungkin Anda bilang, ya saya kan gak ngerti Pak, saya harus sekolah pendeta, saya harus sekolah Alkitab. Ya nggak masalah, nggak apa-apa. Anda mau sekolah Alkitab, mau jadi sarjana teologi, biar Anda bisa jadi pendeta yang resmi, bisa membaptis orang dengan bisa mengeluarkan surat baptis, nggak masalah. Tapi dalam perjalanan hidup, Anda akan dibentuk, diproses. Makanya di zaman Yesus itu selalu memberikan perumpamaan-perumpamaan. Sebab kenapa? Karena murid-muridnya, apa yang dikatakan Tuhan Yesus, mereka tidak mengerti. Mata hati mereka itu masih tertutup. Sehingga Yesus berkhotbah sampai mulut berbusa juga, mereka nggak ngerti. Makanya Yesus membantu dengan perumpamaan-perumpamaan. Bagaimana orang-orang ini, bagaimana murid-muridnya bisa mengerti apa yang dikatakan. Kalau kita sudah mengerti firman Tuhan, firman itu akan menerangi hati kita, menerangi hidup kita, sambil kita melakukan menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga firman itu menyatu dalam hidup kita. Firman itu bercahaya. Kalau mata hati kita tidak terbuka, kita nggak akan pernah mengerti firman Tuhan. Sekalipun kita sudah sekolah teologi atau sudah melayani Tuhan sudah lama, sudah menjadi mengaku senior lah. Di dalam Tuhan nggak ada senioritas. Jangan sampai nanti firman itu kita cuma menganggap satu kitab sejarah saja, tapi kita nggak mengerti isinya. Kita cuma memandang cuma satu sejarah kejadian peristiwa, tapi kita nggak bisa menyelami. Oke, kemudian yang terakhir, di firman Tuhan Lukas pasal 24, firman Tuhan ini menceritakan setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, kemudian murid-muridnya, ibunya juga datang menengok ke kuburan, kemudian mereka tidak mendapatkan mayat Yesus. Diceritakan ada dua muridnya, dia mau pergi berangkat ke kampung, ke satu kampung. Kemudian mereka jalan di jalan, tiba-tiba Yesus datang menghampiri mereka. Tapi mereka nggak tahu bahwa itu Yesus. Mereka nggak mengerti bahwa yang mendatangi itu adalah Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Kenapa seperti itu? Kata firman Tuhan, mata mereka seolah-olah ada yang menutupi mata kedua murid ini, sehingga dia nggak mengenal Tuhan Yesus. Dan mereka terus berjalan. Yesus bertanya, ada apa kalian? Ceritakan kisah Yesus bagaimana, kami punya ini guru, kami punya nabi, punya imam, namanya Yesus, dianiaya, dibunuh. Mereka menceritakan dengan muka yang sedih dan muram. Setelah hampir sudah malam, mereka memaksa Yesus untuk nginap di suatu tempat. Malam, mereka mau makan, kemudian Yesus mengambil roti. Dia pecah-pecahkan roti itu, mengucap syukur. Kemudian dia berikan. Setelah murid ini memakan roti itu, baru mata mereka itu terbuka di hadapan mereka. Ternyata Tuhan Yesus. Setelah mereka melihat Yesus tiba-tiba menghilang, tiba-tiba lenyap. Nah, ini pertanyaannya, mata apa yang tertutup sehingga mereka tidak mengenali Tuhan Yesus, padahal mereka sudah dari tadi berjalan bareng. Mata hati mereka tertutup sehingga mereka nggak tahu
yang berjalan dengan mereka itu adalah Yesus. Kalau Anda diberkati video ini, tolong subscribe ya. Subscribe itu gratis. Channel ini nggak minta persembahan atau sumbangan. Cukup Anda subscribe aja. Nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau ada video-video terbaru dari saya, Anda yang pertama mendapatkan video tersebut. Sharing juga video ini ke teman-teman biar teman-teman juga diberkati. Baik, terima kasih. Salam damai sejahtera. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Dalam nama Yesus. Amin.